Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina amma ba'du. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sesudah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi hari ini kita berkumpul dalam ketaatan majelis ilmu. Ada dua nasihat yang ingin ana sampaikan kepada antum. Yang pertama, sebagaimana nasihat dialog seorang ayah dengan anaknya. Tapi ini dialognya kondisinya dalam suasana genting. Bukan obrolan di teras rumah, ditemani cemilan, ya, nyaman, enggak. Ini terjadi seorang ayah di atas kapal dan seorang anak sedang ingin menaiki puncak gunung. Dialog antara Nabi Nuh alaihi salam dan putranya yang kafir. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surat Hud. Antum nanti bisa bertilawah dan membacanya, ayat 40, 41, 42 itu di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mulai mengadab dengan banjir bandang itu, Nabi Nuh menyeru kepada anaknya di atas kapalnya, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai anakku, ayo naik bersama kami. Tobat, ya, beriman. Kalau kita lebih dalam meneliti penjelasan dari Imam Ibnu Katsir di karyanya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menukilkan kapal Nabi Nuh. Antum tahu besarnya itu seberapa? Menurut Imam Ibnu Katsir, panjangnya 2000 dhira' dikali 1000 dhira'. Dhira' itu ulama silang pendapat berapa. Ada mengatakan 52 cm, 48, 43. Kita ambil tengah-tengahnya aja, 50. Atau dalam bahasa kita biasa diterjemahkan dengan hasta. 2000 dhira' artinya 2000 hasta. Dan satu hasta atau satu dhira'nya tadi berapa? 50 cm, setengah meter. Berarti kalau 2000 hasta berapa meter? Sekilo. Ya, antum bisa bayangin tuh, kapal panjangnya sekilo kali 1000 hasta, 500 meter, setengah kilo. Ya, ini antum bisa merujuk di Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir. Pernah lihat kapal segede itu? Ana aja pernah safar ke Makassar dari Surabaya naik kapal 30 jam. Itu saking gabutnya, tak ajak ngomong engineeringnya itu. Tak ajak kenalan. Ya, ana tanya, antum muslim? Muslim. Antum tahu kisah Nabi Nuh? Ya, kurang lebih saya tahu lah. Antum tahu nggak? Pernah nggak ngaji kapalnya itu seperti apa? Belum. Ya, ana sampaikan beberapa riwayatnya itu
engineering kapal modern aja geleng-geleng, Mas. Nggak tahu. Ya. Kapal yang sungguh besar. Antum tahu kenapa kok Nabi Nuh membuat kapal segitu gedenya? Nabi Nuh itu sangat cinta terhadap umatnya. Ya. Beliau berdakwah 950 tahun atau alf illa khamsin, 1000 kurang 50 tahun itu harapannya umatnya itu mau tobat. Bani Rosib itu mau beriman. Tapi siang malam beliau berdakwah, nggak ada yang nerima. Sampai generasi berikutnya, husnudonnya Nabi Nuh, orang tuanya nggak bisa, kakeknya nggak bisa, barangkali generasi berikutnya ternyata juga nggak bisa. Barangkali keturunan selanjutnya lagi ternyata juga nggak beriman, tambah syirik, tambah kafir. Ya, sampai 5 generasi, bayangkan. Saking sayangnya Nabi Nuh itu harapannya seluruh Bani Rosib itu ketika Allah turunkan azab sadar, mau bertobat, beriman, masuk kapal semua. Buktinya berapa yang ada di kapal? Ya, riwayat paling banyak 40 pasang, 80 orang. Paling dikit 8. Nabi Nuh, anaknya yang beriman 3 orang bersama mantunya, sama istrinya yang beriman. Ya, 8 orang, bayangkan. Kapal sekilo isine menungso kurang 8 lho, Mas. Ya, Masya Allah. Makanya riwayat terbanyaknya 80 aja dengan ukuran kapal sebesar tadi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan itu ratusan tahun sebelumnya. Kan bikin kapal itu kan enggak sak-deksaknya. Itu ratusan tahun sebelumnya Nabi Musa sudah diberikan perintah nanam pohon. Karena material kayu saat itu ya dari pohon. Dan itu enggak cukup setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun. Itu juga cukup panjang, itu ratusan tahun. Sehingga ketika sudah diperkirakan cocok dan kuat untuk berlabuh menjadi kapal, ya sudah, disitulah Nabi Nuh mulai membuat kapal. Maka ringkas ya, saya kembali kepada ayat tadi. Ketika banjir sudah mulai muncul, Nabi Nuh teriaki anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Ayo nak, ikut bersama kami. Berimanlah, bertaubat. Wala takum ma'al kafirin. Ini sebetulnya yang perlu di bold, dikasih catatan tebalnya, sebetulnya potongan ayat ini. Karena ayat berikutnya itu kan Kan'an atau Yam yang tidak mau beriman itu kan menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya, enggak ya, aku tak naik aja ke puncak gunung. Di puncak gunung akan memberikan jaminan keamanan dariku dari air. Mosok banjir sampai gunung. Ini mikirnya manusia seperti ini, Mas. Ya, logika manusia, akal yang terbatas. Padahal Allah takdirkan air yang menggunung-gunung. Kalau Kan'an berpikirnya nggak mungkin air kok sampai puncak gunung, tapi Allah takdirkan dengan kekuasaannya air itu sampai menggunung-gunung, melebihi puncak gunung itu. Ya, Masya Allah. Ini nasihat terakhir ayah dengan anaknya yang ternyata tetap tidak mau beriman. Beliau sudah memberikan nasihat terindahnya, wala takum ma'al kafirin. Jangan ikut-ikutan bersama orang kafir. Nah, lihat, ini kalau antum belajar bahasa Arab itu, Nabi Nuh nggak menyebut wala takum minal kafirin itu, tapi wala takum ma'al kafirin. Nah, jangan langsung jadi yang di antara orang kafir, enggak. Nabi Nuh ngasih jembatan, ngasih batas dulu. Jangan bergaul, jangan over, ya, berteman, berkawan
jangan bersama orang-orang kafir. Ini nasihatnya siapa? Rasul pertama, Nabi Nuh, dan termasuk dari Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Itu aja nasihat anak kepada anaknya, jangan terlalu berlebihan bersama orang-orang kafir. Hasilnya apa? Nggak mau beriman. Maka di bulan Desember, akhir tahun, potongan ayat ini harus nempel di setiap diri kita dan keluarga kita. Wala takum ma'al kafirin. Jangan membersamai orang-orang kafir. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, kemudian juga di zaman-zaman sekarang dinukil pula oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, penyakit terbesar ya, yang menyerang manusia itu dari pintu-pintu jerat setan, diantaranya asyubhat. Kata Imam Ibnu Qayyim, wasyubhat tujibu fasadil ilmi wal i'tiqad. Syubhat itu melazimkan, berarti kan otomatis konsekuensi kalau kita bermain-main di wilayah syubhat itu akan membuat kerusakan pada ilmu kita dan i'tiqad akidah kita. Jadi nggak bisa kita menormalisasi, merayakan, mengucapkan, ya, atau ikut-ikutan, itu nggak bisa. Beragama jangan model orang bersosial media hari ini, rusak. Itu syubhat semuanya. Ada yang bikin konten gini, saya mengucapkan selamat hari pahlawan, buktinya saya nggak jadi pahlawan. Cowok nih, saya mengucapkan hari ibu, buktinya saya nggak berubah jadi ibu. Ya, saya mengucapkan hari perayaan non-Islam pun juga saya nggak jadi murtad. Ini ucapan siapa? Ucapan orang jahil. Ya, kayak gini nggak bisa dijadikan panutan, ayo ikhwah. Ambil panutan dari Nabi Nuh alaihissalam, wala takum ma'al kafirin. Ya. Ana nggak kenal antum datang dari mana saja, tapi kalau antum mungkin wilayah Solo bagian timur, ya, harus melalui rute Ngeladak Ngalor, ya, itu memang mobilisasi antum, rute antum, mau nggak mau harus lewat, ya wis lah, wong kuwi dalane. Tapi kalau hari-hari sekarang ini di situ banyak pernak-pernik, icon-icon, ojo terus mandek malah selfie, ya kan? Atau nyuting video bikin status, indah ya, cakep yo. Ini mana al-wala wal barok kita kalau kayak gini. Ya, dan hari ini banyak itu. Kalau yang laki-laki saya nggak tahu. Yang perempuan, karena dari jalan kelihatan tuh, ya, pakai kudung atau jilbabah, ya, terus foto-foto di icon-icon itu kan berarti kan dohirnya apa? Muslimah. Tapi ternyata mereka mendapatkan syubhat seperti ini. Na'udzubillah. Itu yang pertama, ya, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus di akhir tahun ini, ya, nasihatnya tidak akan jauh dari nasihat seperti itu. Yang kedua, nasihatnya yang lebih tua dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dari ribuan tahun, ya. Antum kalau ngaji sirahnya Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim itu kan lahir 3500 SM sebelum Masehi. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Nuh lebih jauh lagi ke atas, ya, lebih lama lagi. Dan
Lebih lama lagi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Baik. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surat Al-Maidah dari ayat 26, 27, 28, 29 itu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah dua anak dari Adam alaihissalam. Ya. Nggak disebutkan namanya, kita bakal tahu namanya itu dari mufassirin, di antara yang mengambil riwayat-riwayat Israiliyat, yaitu Qabil dan Habil. Di mana ketika Qabil ya dan Habil Allah perintahkan untuk mengeluarkan harta dijadikan persembahan atau korban, dan ternyata yang Allah terima salah satunya saja, fatuqubila min ahadihima, yang diterima salah satunya yaitu kurbannya Habil. Adapun Qabil enggak, maka Qabil pun mulai muncul rasa hasad. Lagi-lagi kita ambil hikmah dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, dosa pertama di langit Allah dimaksiati yaitu hasad, dan dosa Allah dimaksiati di atas bumi itu juga dengan hasad. Ya, hasad. Antum tahu ya, di langit siapa yang hasad? Iblis. Dengan siapa? Irinya sama siapa? Sama Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dimuliakan, dihormati, dapat kenikmatan surga? Ya, adapun aku kok enggak? Ini. Dan kaidahnya orang hasad itu apa, Mas? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, itu kaidah orang hasad gitu. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Makanya gimana caranya nikmat itu hilang dari orang tersebut atau pindah kepada dirinya. Dan itu yang dilakukan iblis. Gimana caranya Allah murka dan mengusir Nabi Adam dari surga, dan berhasil. Itu Allah dimaksiati pertama di langit pun melalui hasad, dan ternyata di bumi Allah dimaksiati untuk pertama kali juga hasadnya Bani Adam, yaitu Qabil ke Habil. Dan di ayat yang ana sebutkan tadi, saking hasadnya Qabil mengatakan la aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Dosa hasad itu bisa sampai bunuh-bunuhan, dan terjadi. Tapi di ayat berikutnya ya, ketika Allah mengabadikan la imbasatta yadaka ilayya li taqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ini kan ceritanya aslinya kan Qabil datangi Habil juotosi, Mas. Dipukul pakai tangan kosong tadi. Ya. Tapi Habil gak mati-mati. Makanya Habil ayat berapa itu ya? Kalau nggak saya 27 dari Quran surah Al-Maidah. Itu Allah abadikan ucapan Habil. Habil berkata, meskipun engkau pukuli aku dengan tanganmu sampai engkau mampu membunuhku, aku tidak akan membalas. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Habil itu lebih kuat secara fisik daripada Qabil. Tapi gak mau balas. Padahal kalau Qabil jotos, balik jotos bisa dia. Mukul, balas mukul, mampu dia. Tapi gak mau. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Nah, ini cerdasnya Ibnu Jarir At-Tabari membawa pelajaran.
ini bagian syariatnya Nabi Adam yang nanti Allah turunkan menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah di Mekah. Apa itu? Sabar di atas kezaliman. Sabar di atas kezaliman. Nabi ketika awal dakwah di Mekah, coba sahabat disiksa, beliau dihina, bahkan sahabat seperti Bilal ya, kemudian keluarga Yasir sampai terbunuh syahid. Apa Rasul kemudian meminta kaum muslimin lawan saja? Ya, mati yuk kita syahid. Enggak, Nabi cuma ngasih motivasi, sobron. Sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar. Allah janji ya bagi kalian adalah surga. Dizolimi tapi sabar. Beda nanti ketika periode Madinah, Allah izinkan untuk jihad perang. Tapi di awal-awal dakwah kezoliman nggak dibalas dengan kezoliman yang sama, tapi dengan kesabaran. Dan itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, itu dimulai dari zaman syariatnya Nabi Adam. Habil tidak mau balas karena sabar di atas kezaliman. Kalaupun harus mati, Allah berikan jaminan surga. Nah, tapi sebelum ayat ke-27 itu Imam Al-Qurtubi membawa pelajaran bagus sekali. Jadi sebelum Qabil membunuh saudaranya, Qabil itu datang kepada Nabi Adam. Ya. Ngapain? Marah, nggak terima. Dia katakan Nabi Adam itu pilih kasih. Engkau doakan Habil serius, adapun engkau tidak mendoakan aku. Ya. Jadi yang hasad Qabil, yang punya penyakit hati Qabil, tapi yang disalahkan Nabi Adam. Kita pindah sebentar aja, karena mirip sekali kisahnya, yaitu di surat Yusuf. Nabi Yusuf 12 bersaudara, 10-nya hasad, bayangkan. La Yusuf wa akhu ya ahab. Ini 10 orang ini kumpul, rapat, bermusyawarah. Ya, di antara mereka mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya, yaitu yang dimaksud adalah Benyamin, itu lebih dicintai oleh bapak kita. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dibandingkan kita ini cuma usbah, cuma dapat sisa-sisanya aja. Inna abana lafi dholalim mubin. Sungguh bapak kita ini dholal banget. Ya kan? Ayah kita sesat, salah besar. Yang hasad siapa? 10 saudara Nabi Yusuf yang punya penyakit hati dia. Tapi yang disalahkan adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ini dua dalil ini jadi pelajaran kita juga ini. Ya, hati-hati dari penyakit hasad. Kenapa? Yang pertama, orang hasad itu saking kerasnya hati, dia nggak sadar kalau dia itu salah. Kadang dinasihati nggak terima, sing enek malah nyalah nih wong liya. Ini bahasa hari ini playing victim. Orang hasad tuh kayak gitu, Mas. Yang kedua, dari dua kisah tadi, hati-hati kalau hasad itu ada di tengah-tengah anak ataupun saudara. Itu yang menjadi korban disalahkan pertama adalah orang tua. Ya, Qabil hasad, yang disalahkan bapaknya Nabi Adam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam hasad, yang disalahkan Nabi Yakub bapaknya. Maka jangan buka potensi hasad di tengah anak-anak ataupun saudara. Karena kalau itu sudah muncul, antum yang sudah jadi orang tua siap disalah-salahkan. Abah nih pilih kasih. Ya. Hati-hati, itu kalau diperpanjang
itu ada di tengah-tengah saudara seperti itu, fa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah itu dimintain tolong, direpoti sama sahabat jadi saksi hibah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu hibahkan kepada semua anakmu atau hanya sebagian saja? Dijawab, saya berikan kepada sebagian anak, sebagiannya lagi enggak. Apa jawabannya Rasul? Beliau berkomentar, apa kamu mengajak aku dalam kemungkaran? Nabi enggak mau menjadi saksi akad hibah orang tua pilih kasih, sebagian memberikan ke anak-anaknya, sebagian lagi anak-anaknya tidak dikasih. Kenapa? Karena ini membawa potensi hasad di tengah saudara. Ya. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah dari Qabil ingin membunuh Habil itu berlanjut. Ya. Dipukuli, dijotosi. Sampai kapan? Enggak mati-mati Habil itu masalahnya. Sampai kapan? Sampai iblis datang. Membawa hajaroini, 2 batu, dan toir, seekor burung. Batu yang pertama taruh tanah, kemudian di atas batu kasih burung, batu yang kedua dilemparkan ke situ. Apa yang terjadi? Nyonyor manuke. Tewas. Dan itu diperlihatkan kepada Qabil. Ini workshop pertama di dunia pembunuhan. Ini kasih judul tutorial pembunuhan pertama di muka bumi. Ya. Itu iblis mengajari Qabil. Jadi iblis sedang memberikan pelajarannya itu. Pengen mateni dulurmu ngene lho carane, sawatan watu prok wis. Jotosi ra mati-mati. Ya. Sampai segitunya. Kenapa? Lah ini karena para ulama menjelaskan Qabil itu sampai berjumpa dengan iblis itu belum tahu cara membunuh. Ini di muka bumi kan pembunuhan pertama di mana? Ya ini peristiwa ini kan pembunuhan pertama di muka bumi, peristiwa ini. Jadi Qabil itu tahu kosakata membunuh, kosakata memukul, ya. Tapi belum tahu gimana caranya membunuh itu sampai diajari iblis. Ya. Dan berhasil. Akhirnya ngikuti itu. Ambil batu, keprok nih dulur. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini terkadang di benak kita ini sudah ada sesuatu yang kita bisa menilai ini buruk, negatif, nggak baik, menyimpang. Ya, kalau seperti itu sudah stop, jangan diapek-apek nih. Ya, jangan dipoles-poles seakan-akan bisa jadi baik, enggak. Ya. Kenapa? Itu sebagaimana tadi fitrah sebetulnya. Qabil itu tahu kosakata membunuh tapi belum tahu, atau sampai ketemu iblis nggak tahu cara membunuh. Hingga kemudian iblis turun langsung mengajarinya. Ya, lah kenapa banyak kezaliman dan dosa menyebar merajalela? Di antaranya karena dianggap biasa oleh orang-orang beriman. Makanya kita stop itu. Kalau kita sudah melihatnya ini kayaknya si dosa ini kayaknya si maksiat ini kayaknya nggak benar, sudah, jangan dinormalisasi. Pengen iblis tutorial langsung kan jangan. Sudah cukup itu di awal kisah Bani Adam aja. Ya. Nah, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kan Nabi Adam itu kan nggak tahu anaknya bunuh ini. Nabi Adam itu tahu ketika alam berubah. Ini hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau dalam riwayat Anas bin Malik, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumat tsulatsa.
Nabi pernah ditanya tentang hari Selasa. Ini hari apa, Mas? Yo ngepasi. Pasi iki. Ya kan? Nabi SAW ditanya terkait dengan hari Selasa. Nabi menjawab, "Dzaka yaumuddam." Hari Selasa adalah hari berdarah. Ya, hari berdarah. Apa yang dimaksud hari berdarah? Beliau lanjutkan, "Fihi hadud hawa." Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, "Indahu butiha fil ardi." Hari Selasa adalah hari pertama kalinya ibu manusia itu Hawa haid semenjak Allah turunkan ke bumi ini. Dan ini menjadi fitrah seluruh Bani Adam yang berjenis kelamin wanita. Haid. Jadi ibu Hawa itu haid pertama kali hari apa? Hari Selasa. Itu yang disebut dengan hari Selasa, hari berdarah yang pertama. Yang kedua, kata Rasul SAW, qatala ibnu Adam akhahu. Disebut hari berdarah adalah karena hari Selasa terjadi pembunuhan anak Adam membunuh saudaranya sendiri. Berarti Qabil membunuh Habil hari apa? Hari Selasa kalau kita mengambil riwayat Anas bin Malik tadi. Nah, jadi Nabi Adam tuh saya nggak tahu ya kejadian itu. Karena kejadian itu kan nggak di rumah, itu ada riwayat menyebutkan di Bukit Thaur. Ya, di Mekah, di Bukit Thaur yang nantinya dalam peristiwa hijrah tempat transitnya Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat ke Madinah. Nabi Adam hanya melihat berubahnya alam. Ya. Anak kasih gambaran gini. Potongan surat Al-A'raf ya. Walau antum familiar nih ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barokat. Kalau seandainya manusia di atas bumi Allah ini beriman dan bertakwa, Allah berikan jaminan apa? Keberkahan melimpah. Semuanya barokah, baik yang Allah turunkan dari atas langit minas sama atau yang Allah keluarkan dari dalam bumi. Berkah semuanya. Berarti kan kunci keberkahan itu selagi iman dan bertakwa. Maknanya sebaliknya. Jika Allah dimaksiati, Allah diingkari, Allah bahkan dikufuri, yang terjadi apa? Allah cabut keberkahan itu satu persatu. Dan keberkahan pertama itu Allah cabut dalam peristiwa ini. Nabi Adam belum tahu itu. Nabi Adam cuma merasa bumi tidak secantik dulu lagi. Apa? Ini yang dinukil oleh Abdullah bin Abbas. Nabi Adam berkata, wa taghayyaratil at'imatu wa ghamidhatil fawakih. Nabi Adam merasa aneh. Makanan mulai berubah. Buah-buahan mulai ada yang pahit, sepet, gak bisa dimakan. Ya. Coba. Dari sebelum peristiwa kezaliman itu, semua yang tumbuh di muka bumi ini nikmat semuanya. Nggak ada biji-bijian buah-buahan yang sepet, nggak bisa dimakan, pahit, nggak ada, Mas. Ya, Allah cabut itu sudah kenikmatan itu. Wastakas syajar, mulai muncul pepohonan yang berduri. Jadi sebelum itu nggak ada pohon-pohon berduri, kaktus nggak berduri, mawar nggak berduri, apa meneh putri malu, nggak ono sih. Wa malihatil miyah, air laut pun berubah menjadi asin. No. Berarti sebelumnya air laut rasanya madu arba'in. Enggak, adem ya, tawar. Ya. Awalnya tawar, tapi semenjak ada kezaliman jadi asin. Wah, barotil ardu, dan tanah atau bumi mulai berdebu. Nabi Adam ini aneh ini. Ya, enggak seperti sebelum-sebelumnya. Benar ketika pulang
Dia dapati anaknya Habil nggak ada, dia tanya kepada Qabil, akhirnya ngaku telah membunuh. Akhirnya Nabi Adam pun marah, sedih. Dan ujung-ujungnya nanti Qabil pun kabur dari rumah dan tinggal di dataran rendah. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW menasihati, ma min dzambin ajdara andara ayyu ajjilallahu al-uqubata li sahibihi fid dunya. Jadi ada beberapa jenis dosa yang Allah percepat balasannya selagi di dunia, belum hisab di akhirat. Di dunia sudah Allah bayar kontan. Ya. Nggak usah nunggu akhirat. Di dunia sudah Allah berikan hukumannya itu. Menurut riwayat hadis ini ada dua dosa, al-baghyu wa qati'atir rahim. Baghyun, kezaliman, tapi nanti biasanya spesifik ya. Kalau hubungan anak dan orang tua berarti durhaka, pasangan suami istri selingkuh, berzinahan, itu bagian dari baghyun. Wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim. Ulama menafsirkan dua-duanya nempel di Qabil. Qabil berlaku zalim, iya. Durhaka, iya. Bikin sedih Nabi Adam, nangis Hawa. Ya, dan Nabi kita memberikan pesan kalau kita sudah bikin orang tua sedih dan nangis itu, adhikhuma kama abagaitahuma. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat mereka berdua tertawa sebagaimana sebelumnya engkau buat mereka berdua menangis. Kalau kita sudah bikin sedih orang tua, maka caranya, solusinya bikin orang tua tersenyum, tertawa. Ya. Qabil memutus tali silaturahmi, iya, membunuh saudaranya memutus tali silaturahmi. Makanya semenjak itu kehidupan Qabil tidak ada keberkahan sama sekali. Ya. Jadi nanti semua bentuk-bentuk kemaksiatan itu muncul awal kali itu ya di lingkungannya Qabil ini. Di dataran rendah. Karena Nabi Adam dan putra-putra yang soleh-soleh itu ada di dataran tinggi. Makanya sebelum Nabi Adam wafat, ya, pesannya Nabi Adam diantaranya jangan banyak bergaul dengan anak-anaknya Qabil. Kenapa? Karena bisa aja nanti ikut-ikutan. Ya, jadi zaman Nabi Adam pun itu sudah punya proteksi untuk keluarganya supaya tidak ikut-ikutan. Ya, terlalu banyak melebur serawung dengan orang-orang yang ahli maksiat. Karena betul nanti munculnya khamr pertama kali ya di tengah-tengah Qabil dan keluarganya. Perzinahan pertama, bahkan alat musik yang pertama itu dari situ juga. Ya, habis semua keberkahan dari kehidupan Qabil dan anak cucunya. Dan Nabi Adam sudah mewanti-wanti jangan ikut-ikutan. Maka dua nasihat ini yang ana sampaikan kepada antum semuanya, semoga bisa menambah ya proteksi kita di akhir tahun dan juga untuk memudahkan bagi kita berusaha istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, khususnya yaitu penyakit hasad. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.